Kita lanjut ke masalah Cindy tadi ya. Masih perdata ya, seperti itu tuh. Makanya nanti dirinci itu. Siapa lagi yang pengen nanya nih masalah perdata nih? Sebelum saya ke pidana, siapa? Siapa yang perdata? Yang perdata siapa? Saya Pak, termasuk. Siapa Pendi? Silakan Pendi, tanya. Belum Pak. Belum, apanya Belum ada belum? pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Kalau Pendi tentang ini kan, tentang perusahaan kan? Iya Pak, benar. Nah, itu rinciannya dapat sudah belum? Rincian? Rincian untuk ini rumusan bab 2 apa? Judulnya, rumusan masalahnya. Sebentar. Sebentar Pak, sebentar Pak. Oh, bisa lupaan sudah, makanya seminar proposal. Hubungan hukum atau Pak, apa? bukan lupa Pak. Apa tuh? Tentang apa tuh? Hubungan hukum atau kedudukan para pihak tuh? Ya Pak. Tentang apa tuh? Hubungan hukum atau kedudukan para pihak? Yang sampai saya menggunakan. Kalau yang bab keduanya untuk hubungan ini Pak, hubungan hukum ya, keperdataan. Kalau bab kedua tuh hubungan keperdataan antara legal Ya. officer dengan perusahaan. Ini ada undang-undang baru nih, rasakan nggak yang baru? Undang-undang yang baru tuh. Nah, jadi ketika kita bicara, nih cara memainkan logika ya, Pak Pendi ya. Saya nggak tahu Pak Pendi kemarin sistematikanya apa tuh? Sistematikanya ada nggak? Nah, hubungan keperdataan aja kan, masih umum aja kan. Nah, jadi gini tuh, ketika kita bicara hubungan keperdataan, Pak Pendi itu pasti yang muncul apa nih di alam pikiran Pak Pendi ketika bicara hubungan keperdataan? Apa nih Pak Pendi yang muncul dalam pikirannya? Jangan-jangan kosong masih. Ini Pak. Kalau saya ini apa? Kan harus 2 tuh, minimal 2 tuh. Bisa one prestasi Pak. Juga bisa. Kenapa bisa one prestasi? Tiba-tiba one prestasi bicara muncul, gimana kisahnya? Ketika bicara kalau ada salah satu dari perusahaan mungkin ini mungkin lagi dari perusahaan ada hak atau dari perusahaan yang terlewati, mungkin kan itu kan bisa masuk one prestasi juga itu. Enggak seperti itu nih. Ini teknik pengacara ya. Ini teknik pengacara, teknik legal officer, teknik legal advisor, seperti ini itu cara berpikirnya. Ketika bicara hubungan hukum, itu pasti bicara bentuk hubungan hukumnya apa dulu. Ini bentuk hubungannya apakah perkawinan? Apakah merger? Apakah sewa jasa? Apakah perjanjian kerja? Nah, tentukan dulu tuh bentuk hubungan hukumnya, Pendi itu. Kalau saya rencananya ini Pak, perjanjian kerja Pak. Nah, berarti apa tuh? Berarti bicara bentuk hubungan hukum perjanjian kerja. Kan nggak mungkin bicaraan prestasi. Bicara bentuk hubungan hukumnya aja belum nggak jelas. Kan seperti itu logika berpikirnya kan? Seperti itu. Kalau udah dapat bentuk hubungan hukumnya, baru kita bisa bicara dia ini one prestasi atau tidak gitu. Nah, seperti itu gitu. Ini sama aja orang bicara cerai tapi kawin aja belum, masa bicara cerai? Kan nggak mungkin kan? Kawin dulu baru cerai. Seperti itu logika berpikirnya. Iya kan? Seperti itu tuh. Gitu tuh cara melatih logikanya tuh. Nah, bicara bentuk hubungan hukum, di mana-mana ilmu hakim pun gitu juga tuh. Ketika Pak Pendi menyatakan seseorang one prestasi, pasti yang dibuktikan dulu, ada nggak perjanjiannya dulu? Kalau perjanjiannya ada dan terbukti, baru kita bicara one prestasi. Ini apa bicara one prestasi, apa yang dilanggar, perjanjiannya aja nggak ada. Nah, seperti itu tuh logika berpikirnya tuh Pendi. Seperti itu ya cara merincikannya tuh, itu dalam konsep perdata. Sampai di sini yang perdata, ada yang ditanyakan lagi? Cara ngelatih logika tuh seperti itu, sederhana itu aja ya. Aduh nih,
aku putus dengannya, putus apanya, pacaran aja belum, putus lah. Ya kan, nggak mungkin seperti itu tuh. Nah, ada yang tanyakan? Perdata, Herman nih perdata apa pidana nih Herman nih? Perdata, Pak. Perdata, gimana sampai di mana nih? Tentang tinjauan yuridis perjanjian kerja waktu tertentu di bidang keamanan, Pak. Oh, Judulnya. panjang banget judulnya. Tapi itu dirinci nggak saat menulis pembahasan bab 2? Atau langsung aja, langsung blok tulis aja, tulis bright aja, hantam aja sudah nih? Hah? Tematikanya Apa tuh? ini pekerjaan waktu tertentu di bidang keamanan, Pak. Apalagi? Terus yang kedua, Nah, kedua cari-carian nih. Berarti belum lagi nih. merangkap jabatan, Pak. Bisa rangkap jabatan dan persahabatan. Oh, rangkap. Iya. Betul bisa. Apa nih tentang BUMN kah? Enggak, Pak. Seperti satpam, Pak. Security. Oh, iya. Dia rangkap jabatan apa tuh security? Direktur. Merangkap bagian gudang, Pak. Iya, betul. Oke, kita sekarang masuk ke pidana. Pidana ini saya ambil contoh punya Hayabusa ya. Hayabusa mana nih Hayabusa? Ica mana Ica nih? Hadir, Pak. Wah. Jadi Hayabusa itu ninja di Dead or Alive. Hayabusa. Saya sering main game itu, saya pakai Hayabusa tuh, main game online tuh. Hayabusa. Nah, kalau Zabuza kan beda lagi. Zabuza kan musuh Naruto. Ini contoh pidana ya. Contoh pidana nih punya Ica nih. Punya Ica nih ada perubahan judul atau apa tuh? Dirubah atau enggak? Kada, Pak. Insya Allah itu aja tetap, Pak. Kadang orang kenapa judul itu bisa berubah karena saat ditanya oleh dosen, dia tidak bisa mempertahankan atau dia mau nih bolak-balik terus nih, iya hanya pada dosen selesai urusan. Ada juga kayak itu Ibnu nih. Mah ngalu kepala ulun Pak, mau kayak balik. Gak harus gitu ya. Sarjana hukum tuh harus punya ini ya, punya tebal muka, harus punya sifat tebal muka biar ya disangiti ya apa tablaknya terus ya lo. Selesai urusan. Adanya orang membunuh juga. Nah, seperti itu ya lo. Seperti ini ya. Ini punya Ica nih. Tindak pidana memproduksi atau mengedarkan hand sanitizer pada masa pandemi COVID-19 tuh. Nah, ternyata Ica di sini waktu saya gali keresahannya dia mengemukakan 3 pasal tuh. Iya kan, Ca? 54, 55, 45, 44 atau apa? Itu sekitar itulah. Nah, ini dia mengeluarkan 3 pasal, tapi kalau ditulis kan panjang di judulnya. Nah, ini kan Ica ini bicara unsur-unsur tindak pidana memproduksi dan mengedarkan. Ternyata ada 3 pasal yang mengatur tuh. Nah, pasal 44, 45, 46 tuh ngatur tuh. Dia sebutkan. Nanti di sini Ica jelaskan tuh. Nah, pasal unsur-unsurnya apa nih? Apakah perbuatannya, apakah kesalahannya, apa gitu. Dijelaskan tuh. Ini namanya teknik orang kejaksaan, Ca. Teknik orang kejaksaan, apa segala macam menyusun dakwaan tuh seperti itu tuh. Dia misalnya satu pasal tuh dia pecah tuh. Unsur-unsurnya apa tuh? Ini termasuk unsur kesalahan, ini termasuk unsur kesengajaan. Nah, gunakan pendapat ahli itu, Ca. Ini saya jelaskan kerangkanya, nanti saya jelaskan barang jadinya ya. Nah, kemudian pertanggungjawaban pidana. Nah, kita lihat nih logika Ica nih. Kemarin tuh siapa tuh? Oh, punya Pak Aryadi ya. Punya Pak Aryadi itu dia kan tindak pidana sandung kan. Nah, rumusan masalah pertama kesadaran, rumusan masalah kedua pertanggungjawaban pidana. Gimana ceritanya tuh? Kesadaran masyarakat berbicara tanggung jawab pidana. Enggak sinkron. Nah, sekarang kita bedah punya Ica. Nah, dia mengatakan nih tindak pidana atau bukan, dia lihat dulu nih unsur-unsur tindak pidananya, memenuhi enggak? Baru dia keduanya dia bicara pertanggungjawaban pidana. Nah, dia pecah nih. Karena kan ada yang orang itu memproduksi hand sanitizer saja. Ada yang mengedarkan, ada yang distributor, ada yang tangan kedua, ada yang tangan ketiga. Seperti itu tuh. Itu pasalnya beda-beda.
Nah, ada yang tanpa izin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nih pertanggungjawaban pidana. Ini ada pertanggungjawaban pidana menurut pasal 2555. Ternyata di masa pandemi kita lihat dulu ada yang namanya salus populis suprema lex. Ini Ica nih tahu nggak tuh bahasa Latinnya artinya apa, Ca? Itu belum cari lagi, Pak. Santainya belum dicari. Aduh, ini nongkrong, Belum Bang. sampai ke situ lagi, Pak. Kebanyakan bersepeda ke bandara, kayaknya tagur orang tuh. Wah, sepeda ke bandara. Ya lo. Pesawat jadinya. Jadi Ica, salus populis suprema lex itu kemanusiaan tuh lebih diutamakan daripada hukum di suasana pandemi seperti itu gitu. Nah, tapi sekarang dulu disoke lah. Nah, sekarang kondisi sekarang ini sudah berapa bulan pandemi, apakah itu masih berlaku? Nah, seperti itu tuh, Ca. Jadi melihatnya kasuistis, Ica tuh. Seperti itu gitu. Yang pidana ada yang ditanyakan, jurusan pidana ini membaginya gini ya, minimal 2. Jadi kan membaginya enak tuh. Yang pidana, yang lain ada yang ditanyakan, bawai, ada yang ditanyakan, mana bawai nih, pedofilia nih. Gitu lontong Pak, kayak apa Pak? Suara siapa tuh? Ya, Pak Emnur gimana Pak Emnur? Pak Emnur kemarin rumusan masalahnya sayang diubah ini ya, diubah pembimbing ya. G. Nah, rumusan masalahnya jadi apa yang pertama tuh? Jadi apa penyebab terjadinya tindak pidana penyambungan pipa air itu Pak? Nah, kalau itu tuh apa penyebab itu lebih ke ilmu ini. Apa ya namanya? Apa kriminologi ya? Kriminologi itu. Mempelajari motif pelaku gitu. Nah, kalau saya lebih setuju kemarin tuh unsur-unsur. Itu lebih gampang loh buat Pak M. Nur tuh, bukan sulit. Kalau Pak M. Nur membahas mengenai penyebab, nanti solusinya apa tuh penyebab tuh? Kan nyambungnya gitu kan? Kalau penyebabnya gini Pak, tindak pidana tuh kalau di tempat kami yang saya teliti itu Pak, awalnya itu gara-gara pengolahan air itu belum kurang gitu loh Pak. Jadi untuk masyarakat itu banyak yang nggak ngalir. Itu penyebabnya utama itu. Jadi nggak ada pemasangan baru. Jadi seperti itu, Pak. Jadi seperti ini tuh. Kalau solusinya gimana akhirnya tuh? Akhirnya gambaran solusinya gimana tuh? Kemarin tuh ada penambahan Pak kapasitas kami Pak. Nah setelah ada penambahan kapasitas itu barulah dibuka. Nah sekarang penambahan kapasitas tuh solusi hukum atau tidak tuh? Penambahan kapasitas. Tidak Pak. Nah makanya saya bilang kemarin tuh lebih enak unsur-unsur. Itu tetap diceritakan penyebabnya. Tapi kan unsur-unsurnya apa gitu. Unsur-unsurnya misalnya dia benda air. Misalnya air tuh benda bergerak atau benda tidak bergerak tuh. Sama kayak listrik kan. Kayak dulu listrik tuh. Benda bergerak atau tidak bergerak. Sama destilasi punya Agustina. Gas itu benda bergerak atau tidak bergerak tuh. Nah, dipecahkan tuh. Alasan kenapa air. Kan pencurian itu kan barang siapa dengan sengaja apa gitu unsurnya. Nah, jadi disebutkan tuh unsur-unsurnya tuh, apakah air termasuk benda? Seperti itu ya, gitu. Pak. Semestinya pecahi unsur-unsurnya itu lebih jelas nanti solusinya supaya solusinya apa? Misalnya perbaikan aturan pidana gitu. Misalnya supaya orang jangan mencuri lagi, sanksinya apa gitu. Atau perbaikan pelayanan PDAM-nya ada aturan tertentu gitu. Seperti itu. Seperti itu tuh Pak ini nih, Pak M. Nur. Itu akan lebih mudah ketimbang daripada hanya membahas sekedar penyebab. Penyebab itu tetap diuraikan, tapi unsur-unsur tindak pidananya Pak M. Nur harus tetap tahu. Gitu. Kan seperti itu hukum tuh. Ilmu-ilmu kejaksaan kan gitu tuh. Penyebab anunya Pak, penyebab dia melakukan tindak pidana tersebut gitu Pak. Betul tuh. Penyebabnya tetap dijelaskan, tapi unsur-unsur tindak pidananya disebutkan tuh, tindak pidana penyambungan pipa ilegal tuh. Tetap itu tuh. Sekarang kita masuk ke HPN nih.
HTN ini saya ambil contoh punya Pak Subhan ya. Punya Pak Subhan tuh nanti diubah aja Pak Subhan tuh. Kita cari yang lebih praktis ya. Nah, Pak Subhan itu kan Judicial Review Permen PU PR nomor sekian tahun sekian tuh. Pak Subhannya ada? Ada, Pak. Nah, jadi nanti gini tuh, rumusan masalah pertama tuh bicara alat ukur. Jadi alat ukur itu dia nomenklatur resmi di Undang-Undang Mahkamah Agung tuh dia disebutkan alat ukur tuh. Nah kan makanya kemarin Pak Subhan waktu konsul dengan saya tanyakan, ada nggak putusan Mahkamah Agungnya? Ada aja, saya lihat kirimin. Nah di putusan Mahkamah Agung tuh ternyata dia bertentangan dengan undang-undang apa? Undang-undang perumahan, undang-undang apa? Pak Subhan? Undang-undang itu Pak, UMKM. UMKM. Undang-undang apa lagi? Terus undang-undang jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi, Perpres pengadaan barang jasa kan? Lalu Perpres pengadaan barang jasa. Nah, itu nanti dijelaskan tuh bertentangannya dengan apa, pasal berapa. Nah, Pak Subhan setuju nggak itu bertentangan? Misalnya setuju bertentangan, jelaskan alasan setujunya apa. Tapi kalau tidak setuju, jelaskan. Tapi saya harapkan Pak Subhan tuh punya alasan yang berbeda. Misalnya setuju, tapi dengan alasan yang berbeda gitu. Nanti ya Pak Subhan ya. Misalnya Herman itu ganteng. Herman ganteng kalau kata Pak M. Nur karena hidungnya mancung. Nah, Pak Subhan beda jawabannya. Saya bukan hanya karena hidungnya mancung, tapi dia karena Sandy ya. Karena dia misalnya Herman Herman kayak pemain India. Oh, ya. Tapi nangkap maksud saya ya, alasannya beda kan? M. Nur alasannya hidungnya mancung, Pak Subhan alasannya karena Herman kayak pemain film India. Seperti itu gitu. Yang misalnya setuju alasannya beda. Jadi supaya ada penelitian. Kalau sekedar menuliskan hal yang sama, itu bukan penelitian tuh. Itu cuma memindahkan dari buku A ke B dengan mencantumkan sumber. Saya kan pengen beda gitu. Nah, misalnya akibat hukumnya Permen PUPR tuh, putusan kan Mahkamah Agung tuh menyatakan tidak sah. Nah, menyatakan tidak sah ini menurut Pak Subhan berlaku surut atau tidak berlaku surut gitu. Nanti kalau misalnya berlaku surut, berarti urgensinya harus besar banget kan? Dan itu sangat luar biasa dampaknya kalau berlaku surut tuh. Cocoknya apa tidak berlaku surut. Nah, kemudian sifat erga omnes. Erga omnes tuh dia yang menggugat meminta A, tapi dia berlaku untuk semua, mengikat untuk semua. Itu yang disebut dengan erga omnes. Sampai di sini ada yang tanyakan HTN? Intinya harus dirinci ya. Siapa itu? Dharma. Senli ya? Dharma, Pak. Senli, kenapa bisa Dharma? Takut? Aduh. Ya apa selalu ganti juga. Oh iyalah, ya Dharma silahkan. Saya serius aja ya, nggak bercanda tadi ya. Yeah. Ya silahkan Dharma. Rumus masa lalu ini terdiri dari berganti pakai apa Pak? Awah. Jadi nih Dharma nih catatan buat Dharma ya. Dharma ketika ditanya Pak Hartono, ini HAN hukum administrasi bukan HTN, semestinya Dharma jawab kayak gini. Pak, izin Pak ngejawab Pak. Sebenarnya induk dari HAN itu adalah HTN gitu. Bedanya hanyalah kalau HTN membahas negara dalam keadaan statis atau diam, kalau HAN itu membahas negara dalam keadaan dinamis atau bergerak. Seperti itu gitu. Jadi kalau HTN dia membahas organisasinya aja. Itu punya Pak Subhan tuh sebenarnya HAN juga. Karena dia membahas negara dalam menjalankan fungsinya. Kan fungsi pengawasan tuh dari Mahkamah Agung Judicial Review. Nah tuh chat dari Pak Julkipli itu ke saya WA tuh. Ada atlet MMA di kampus kita Pak ya. Siapa pula atlet MMA nih? Di kampus kita Pak Jul mencet. Herlin Pak. Herlin Pak, Herlin. Iya Herlin kah? Iya bujur lah, Herlin lah. Oh perlu sparring dengan saya nih Herlin nih. Mana sparringnya Pak? Bawai ke tengah banner, bawai. Ulun cepat aja bawai. Sikat Pak, sikat. Saya sukanya MMA ini ada banting, gitu nah. Kadang langsung pukulnya banting, ya kan? Banting, kayang segala macam,
Macam aja gayanya ya lah MMA nih. Mantap. Itu ada contoh Kembali belakang, Zulkifli. Pak. Ada contoh Zulkifli. Iyalah baru sadar saya ngeliat aneh ya Herlin ya MMA ya. Iya harus jadi atlet. Harus jadi atlet lah. Perempuan harus bisa ngelindungi cowoknya ya kan. Nah, ya tuh Pak Ai. Iya tuh. Lin, aku bisa jam melindungi kamu, Lin. Aduh, Ansor lagi bersuara, ada aja bersuara. Ansornya bisa nggak di-kick dari grup inilah? Kick, Pak. Jangan, Nah, Pak. jadi seperti itu. Nah, ini Dharma ya, Dharma Erlangga ya. Ketika ditanya, mahasiswa terus jawab seperti itu tuh. Makanya saya pentingnya menguasai. Ketika ditanya tuh ada aja jawabannya gitu. Tapi nanti kita ubah lah. Kalau mintanya Ya, misalnya wewenang itu terlalu berbau HTN, kita ubah aja pengaturan gitu. Gampang lah itu bisa diubah tuh. Rumusan masalah apa tuh pertama tuh karakteristik, misalnya karakteristik wewenang Makasih ganti banyak, aja Pak. karakteristik regeling kan, regeling kan pengaturan kan supaya ada hukumnya tuh. Seperti itu aja karena hukum tuh ibaratnya bahasanya gimana ya? Sekali begelek ke kanan dia jadi perdata, begelek ke kiri dia jadi pidana, begelek ke tengah antoy-antoy. Nah, itu dia jadi ATN. Seperti itu tuh. Harus seperti itu orang Ya, hukum tuh. Seperti itu gitu. Jadi nggak perlu nanti japri saya lah Dharma. Nanti yang wewenang ganti pengaturan kan karakteristik wewenang jadi karakteristik pengaturan. Rumusan masalah keduanya apa tuh? Apa tuh rumusan masalah keduanya tuh? Yang baru ke yang lama, Pak? Yang baru tuh siapa sih ngubah tuh? Iya nih. Iya betul juga. Apa yang kedua? Rumusan masalah kedua batas yang wewenang. Nah, batas wewenang. Nanti batasan pengaturan gitu aja udah selesai kan? Iya. Seperti itu makanya saya bilang sebenarnya ya yang punya subahan Pak Subhan tuh Han juga tuh karena dia negara dalam menjalankan fungsinya. Kalau negara organ negara diam aja, nah itu baru HTN. Seperti itu. Cuma Dharma mungkin mestinya menguasai banyak baca buku komik lah mestinya Dharma Erlangga ya. Sampai di sini ada yang tanyakan sebelum saya kasih contoh cara nyusun kalimat. Pak Haji Ansar sudah melapas kupiah nah. Si Dini sudah melapas kupiah udah Pak Haji Ansar. Pak, Rory izin nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau rumusan yang terbaru, apakah konsep teoritisnya dirubah juga, Pak? Ngikut gitu, Pak? Apa tetap pakai yang dulu aja? Kenapa Pak Kerangka Subhan? teoritisnya, Pak. Kerangka teoritis? Kalau seandainya rumusan masalahnya kan ini diminta lebih di dalam lagi, Pak. Yang terbaru kan, Pak, tindak lanjutnya. Apakah kerangka teoritisnya juga mengikuti, Pak? Nggak harus. Kalau bisa sih yang itu aja gitu. Iya kan capek juga kan yang ini aja capek nama-nama masalah aja ngubah. Ya, Cuma Pak. saya bilang mahasiswa hukum terus pandai berkelit lah, bukan berkelit. Dia berpindah sedikit aja tapi tidak mengubah inti gitu. Ngerti maksud saya ya, tidak merubah inti gitu. Seperti itu gitu. Kita masuk ke ini ya, masuk ke cara nyusunnya langsung nih. Maksud ke cara inti saya ambil punya saya ya. Wah, kita ini kayaknya latihan skripsi. Sebentar ya. Jangan lupa ya, PDF itu lebih cepat dibuka daripada PPT. Jadi ketika menyampaikan ini, PDF ya. Share screen dulu. Oh, ada Padegan ya. Padegan ada nih, lagi isolasi mandiri ya Padegan ya. Betul. Kelihatan gambarnya? Kecil banget. Kelihatan? Ya. Bentar. Ini disertasi saya kemarin ya.
sebenarnya skripsi, tesis, disertasi itu nggak jauh beda. Bedanya adalah skripsi itu lapisan pertama, S2 itu lapisan kedua, lapisan teoritik, S3 itu lapisan ke asas gitu. Sebenarnya nggak jauh beda gitu. Skripsi kalian tuh bisa dikembangkan jadi tesis disertasi itu. Nah, sekarang kita lihat punya saya ya, cara nyusun kalimatnya ya. Nah, seperti ini tuh. Ini daftar isi saya ya. Nanti kalian sesuaikan daftar isi ini ya. Daftar isi dari pedoman skripsi. Nah, seperti ini nih. Pendahuluan. Tapi ini seperti ini contohnya misalnya nih. Nah, seperti ini nih. Misalnya bab perumusan masalah kedua. Nah, saya bagi supaya enak menjelaskannya. Supaya enak menjelaskan dan orang pun ngelihat bahwa ini orangnya serius gitu. Saya tentang rasio desidendi putusan Mahkamah Konstitusi tuh. Saya bagi tuh sub isunya ini segala macam tuh. Nah, demikian juga dengan ini nih. Nah, asas-asas. Nah, kalau S3 kan asas-asas tuh. Nah, dibagi. Kalian kan nggak sampai ke situ gitu, nggak sampai mendalam gitu. Nah, makanya gini-gini nih. Nah, sifat pengawasan apa segala macam. Seperti itu ya, paham ya? Cara bikin tabulasi nanti tuh. Nah, sekarang kita cara nganalisa ya. Boleh gini. Loadingnya. Bentar. Punya saya ini 300 ini ya, 350 halaman ya. Tapi wajar ya, karena ini disertasi ya. Nah, ini bab 2 ya. Nah, bab 2 itu saya bahas gini nih. Tapi ada kalimat pembuka ya. Ada kalimat pembukanya tuh. Nah, seperti ini nih, ini nih. Nah, ini ada kalimat pembuka tuh saya. Saya selalu menggunakan kalimat pembuka tuh. Ketentuan pasal ini menyatakan ini bla 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 bla. Dimulai terlebih dulu. Nah, bentuk negara kesatuan oleh karenanya sangat mendasar apabila pembahasan misalnya terkait dengan punya Cindy tadi. Sekarang banyak sekali terjadi misalnya pembatalan akta jual beli tanah, entah itu pembatalan dengan secara sepihak atau dua belah pihak. Oleh karenanya sangat mendasar apabila pembahasan ini dimulai dengan tidak terpenuhinya, nah ini nih, makna ini misalnya tidak terpenuhinya syarat sepakat, syarat cakap, dan dilengkapi dengan akibat hukum. Seperti itu tuh. Paham ya, ada kalimat pembuka ya. Kalian harus bisa membuat kalimat pembuka ya. Makanya saya bilang kalian harus pandai ngerangkai kata ya. Ini cara saya nganalisa ya. Nah, cara saya nganalisa gini nih. Saya gunakan pendapat hukum ya. Melihat ya. Ya. Nah, bahasa Inggris. Ini ya. Makna sentralisasi dari C.F. Strong nih. Tapi ini buku ya, bukan ini ya. Saya minjam di buku perpustakaan. Nah, a unitary state is one organized under a single government tuh. Seperti itu gitu. Nah, ini nih ya. Nah, kemudian saya komentari tuh pendapat C.F. Strong nih. Ini pendapat orang kan. Saya komentari pendapat C.F. Strong tuh. Berdasarkan pendapat C.F. Strong di atas, sentralisasi negara kesatuan didasarkan pada konstitusi yang hanya memberikan kekuasaan legal formal. Jadi saya memberikan pendapat sama gini ya. Video reaksi. Video reaksi, paham kan video reaksi kan? Woi, ini video reaksi nih. Sama seperti itu, bedanya kalau video reaksi kan pakai video dituangkan dalam lisan. Kalau ini saya mereaksi, saya memberi komentar terhadap pendapat orang. Ngerti ya? Jadilah pendapat saya sendiri. Jadi pendapat saya terhadap pendapat orang lain. Paham ya? Dharma paham ya, Dharma ya? Berikan pendapat terhadap pendapat orang lain tuh. Ica gimana Ica? Paham Ica?
Insya Allah paham, Pak. Nah, mengalih insya Allah nih sudah. Coba ulangi kalimat saya, Ca. Itu bagaimana teknik saya nulis tuh? Harus diawali dengan kalimat-kalimat pembuka. Intai anai. Terus? Nah, hilang lo. Wah, udah hilang ya. Ada. Saya udah alasan sama sekali hilang. Terus apa lagi, Ca? Ini kan pendapat orang nih saya kemukakan nih. Saya komentari pendapat orang tuh, Ca. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalaunya Pak Apop, gimana Pak Apop? Halo Pak Apop? Ansor mana Ansor nih, Ansor? Mengopi Ansor, Pak. Ansor mau ngopi aja Ansor nih. Enak kan ingat? Ditakoni orang. Siap salah, Pak. Siap salah, tapi tetap aja. Ini Ansor, nih gimana nih, Ansor? Iya, Pak. Ngerti nggak caranya menyusun analisa? Ngerti, Pak. Ngerti, coba ulangi kalimat saya. Setiap intinya kutipan harus ada kata-kata pembuka. Ya. Kata pengantarnya, Pak. Yang analisa, yang cara saya nganalisa. Apa tadi kata Pian, lupa? Bukannya lupa, tapi tidak memperhatikan. Kan, Pak. Lunda. Ansor, kalau nggak multitasking, pilih salah satu. Kecuali Ansor bisa multitasking. Bisa menjalankan 3 aplikasi sekaligus. Nah, nongkrong, memperhatikan saya, atau segala macam. Nah, silakan. Nih Herman nih. Kayaknya Herman nih belajar bujur-bujur nih. Ini Herman, gimana cara saya nganalisa? Harus berani berkomentar, Pak. Iya, bujur aja berani komentar, tapi ya, kan ada tekniknya berkomentar. Ini bisa miti Herlina aja nih Herman nih. Jadi gini Ayo, ya. Herman. Jadi gini ya Herman ya, Pak Herman semuanya ya. Ini ketika saya menganalisa, saya uraikan pendapat orang dulu nih.